pantai mati, kemudian dikelilingi oleh pohon apa, kadiaman. Ini salah satu masjid yang lagi viral di Kota Pariaman. Datang di Kota Padang. Sekarang menunjukkan pukul 13.30. Alhamdulillah kita sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Air Arif Traveling. Jadi pada video kali ini teman-teman, kita akan memulai perjalanan lagi dari Kota Lubuk Sikaping menuju Kota Padang. Jadi pada perjalanan hari ini saya akan mencoba memulai jalur Padang Sawah, kemudian keluar di jalan lintas Pasaman Padang teman-teman. Jadi kita ngambil yang jalur baratnya. Jadi dari sana nanti dari Padang Sawah, kemudian ambil kiri, kemudian nanti melewati daerah Tiku, kemudian masuk ke Kota Pariaman. Kemudian dari Pariaman kita keluarnya nanti di Nagari Kataping teman-teman, dekat Bandara Internasional Minangkabau. Jadi seperti apa keseruan kita perjalanan pada hari ini? Yuk ikuti perjalanan kami dari Kota Lubuk Sikaping menuju Kota Padang. Jadi bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silahkan dibantu untuk mensubscribe-nya untuk mendapatkan video-video menarik dari kami lainnya. Ini kita berada di Kota Lubuk Sikaping teman-teman. Jadi sebelum saya berangkat bersama keluarga, kami sempatkan dulu mampir di Mr. DIY teman-teman. Seperti inilah suasana pagi di Kota Lubuk Sikaping. Sekarang hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 teman-teman. Jadi rencananya hari ini kami bersama keluarga berangkat dari Kota Lubuk Sikaping menuju Kota Padang. Cuma perjalanan yang kita tempuh pada hari ini berbeda dengan biasanya yang kita tempuh teman-teman. Insya Allah nanti kita akan melewati jalur jalan lintas nasional Pasaman ke Kota Padang, melewati Agam. Kalau kita lewat di jalan lintas Pasaman ini teman-teman, jadi jalannya itulah bagus ya, lebih kurang mungkin mirip-mirip jalan tol teman-teman. Dia jalan nasional tapi dia lurus. Jadi kalau seandainya biasanya kalau orang Lubuk Sikaping menuju Kota Padang itu lebih cenderung memilih jalur Padang Sawah. Paling jalan yang di daerah Padang Sawah sampai ke jalan lintas Pasaman itu agak bengkolan. Kalau disarankan melewatinya itu di saat cuaca yang lagi cerah seperti ini teman-teman, karena rawan longsor. Ya semoga aja hari ini cuaca cerah, jadi insya Allah kita bisa aman untuk melewati jalur Padang Sawah tersebut. Ini kebetulan anak-anak lagi belanja di Mr. DIY teman-teman sebelum kita berangkat ke Kota Padang. Saat ini kita melewati pusat Kota Lubuk Sikaping. Nah, ini adalah kantor Bupati Kabupaten Pasaman teman-teman. Jadi kebetulan karena hari ini hari libur, jadi suasananya nggak terlalu ramai. Di Kota Lubuk Sikaping, kalau kita melewati jalur Padang Sawah itu kita ngambil kanan. Jaraknya lebih kurang sekitar 3 kiloan dari Kota Lubuk Sikaping. Nah, kita ambil kanan teman-teman. Kalau lurus itu melalui jalur Palupo keluar di Kota Bukit Tinggi.
Nah, kemudian jarak dari simpang Padang Sawah ini menuju Jalan Nasional Pasaman Barat itu kita tempuh lebih kurang 30 menit, teman-teman. Jadi disarankan kita melewati di saat cuaca lagi cerah, karena kalau di sini nih rawan nih longsor, karena kita melewati perbukitan yang curam, teman-teman. Nah, cuma kalau untuk waktu, estimasi waktunya kita terbantu. Kalau kita melewati Bukit Tinggi, mungkin pengaruh macet di Pasar Padang Luar. Kadang kalau hari Senin itu biasanya kan Pasar Kota Baru tuh sering macet. Jadi bagi yang jalurnya dari arah Medan, dari Pasaman atau Lubuk Sekaping, itu disarankan melewati jalur Padang Sawah ini, teman-teman. Jadi mudah. Jadi nanti kita lurusnya sampai ke Kota Padang. Jadi setelah kita tempuh perjalanan lebih kurang sekitar 30 menit, teman, kita ngambil ke kanan. Kalau ke kiri itu tembusnya di Kumpulan. Jadi dari kanan ini perkiraan waktu nanti sekitar 20 sampai 30 menit ke Jalan Nasional Pasaman Barat ke Kota Padang. Nah, saat ini teman-teman kita sudah melewati Nagari Tigo Nagari. Jadi Tigo Nagari ini masih masuk ke Kabupaten Pasaman, teman-teman. Puskesmas Ladang Panjang. Jadi kalau perjalanan dari sini, teman-teman, dibandingkan dengan jalan via Palupuk, kalau sini ini jalannya lebih cenderung lurus. Tapi kalau kita melewati Palupuk itu, teman-teman, itu perjalanan yang kita tempuh itu lebih banyak belokannya. Nah, kendala satu lagi, kalau kita melewati Bukit Tinggi itu sering terjebak macet di si persimpangan Padang Luar, teman-teman. Tapi kalau di sini seperti yang kita lihat, ini lebih cenderung lurus jalannya. Ini sampai ke Nagari Sungai Limau, Kabupaten Pariaman, teman-teman. Ini lurusnya jalannya. Jadi nanti kita di Sungai Limau itu nanti kita belok kanan sampai ke Kota Pariaman. Nanti kita akan melewati pesisir pantai Padang Pariaman. Nah, coba kita sebagai pengendara kendaraan memang harus hati-hati. Jadi kalau jalan lurus seperti ini nih rawan nih kecelakaan. Ini motor di depan nih kita lihat kecepatannya mungkin lebih kurang sekitar 80 km. Jadi disarankan kita hati-hati. Kalau bisa jarak kilometer kita cukup dengan 60 sampai 80 km per jam.
Nah, saat ini kita sudah sampai di Nagari Tiku, teman-teman. Sekarang menunjukkan pukul 12.44. Jadi kita sudah menempuh perjalanan lebih kurang sekitar 3 jam kurang. 3 jam perjalanan dari kota Lubuk Sikaping. Nah, ini adalah gerbang pintu masuk dari kawasan pantai Tiku. Jadi di kawasan Tiku, pantai Tiku ini teman-teman, kawasannya cukup tergolong bersih. Jadi bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang mau mengajak keluarganya untuk liburan di pantai Tiku ini, teman-teman. Karena kami juga pernah mampir di pantai Tiku ini. Jadi di pantai Tiku itu ada juga satu buah masjid. Nah, ini adalah gerbang kedua menuju pantai Tiku ya, teman-teman. Nah, itu teman. Jadi di pantai Tiku ini terdapat pantai mati, kemudian dikelilingi oleh pohon kelapa. Nah, di sini nih ada, kalau nggak salah nih, pabrik garam, nah, pengolahan garam. Oh, ada iklan. Nah, jadi bagi teman-teman yang melintas di kawasan ini hati-hati nih, karena ada lintasan, ada binatang, hati-hati. Oke, kita lanjut menuju Kota Padang. Jadi dari Tiku ini menuju Kota Pariaman itu lebih kurang sekitar 1 jam perjalanan lagi, teman. Jadi nanti di Pariaman kita akan melewati pantai, pesisir pantai menuju Kota Padang. Nanti keluarnya nanti di Bandara Internasional Minangkabau. Sekarang kita masuk ke Nagari Sungai Limau, Padang Pariaman, teman-teman. Puskesmas Sungai Limau. Nah, ini adalah pasar dari Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, di Sungai Limau ini adalah berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam, yaitu Tiku. Ini adalah pasar dari Nagari Kuranji Hilir. Sepertinya sekarang hari pasar ya, teman. Nah, kemudian jarak dari Sungai Limau ini ke Kota Pariaman itu lebih kurang sekitar 15 km lagi. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah masuk ke Kota Padang Pariaman, teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah perbatasan Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman. Di Kota Pariaman ini salah satu kota yang masih aktif jalur kereta apinya, teman. Nah, ini adalah jalur kereta api menuju stasiun Lembah Anai. Kemudian di Kota Pariaman ini ada juga satu stasiun di Pantai Gondoria.
Jadi karena sekarang udah menunjukkan jam makan siang teman, jam 1, kami makan di pondok makan ikan bakar Lubuk Are 3 teman-teman. Nah, kita makan di sini dulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita istirahat makan di rumah makan Lubuk Are 3, di tepatnya di persimpangan sebelum masuk ke pusat kota ya teman. Sekitar 1 kiloan dari jaraknya dari perbatasan Kota Padang Pariaman. Ya, jadi menu kita hari ini teman, ikan bakar sambal lado hijau mudo. Nah, kita makan sama ikan bakar, ada pucuk ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Di persimpangan ini teman, kita ambil kanan menuju stasiun kereta api di Pantai Gondoria. Jadi nanti di Pantai Gondoria kita lurus sampai di pesisir pantai. Nah, ini adalah perlintasan rel kereta api menuju stasiun Lembah Anai. Jadi saat ini yang baru aktif kereta apinya baru sampai di stasiun Lembah Anai teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah stasiun Gondoria Padang Pariaman. Nah, ini adalah stasiun kereta api Pariaman. Nah, oke teman-teman, kita sempatkan dulu di sini untuk sholat. Kita sholat di Masjid Pantai Gondoria Pariaman. Di bawah ini adalah stasiun Kota Pariaman teman-teman. Ini sepertinya sebentar lagi kedatangan kereta api, karena kelihatan rame. Jadi seperti yang kita saksikan di depan kita, kereta api dari stasiun Lembah Anai sudah memasuki stasiun Kota Pariaman teman-teman. Nah, seperti inilah penampakan di stasiun Kota Pariaman, tepatnya di dekat Pantai Gondoria teman-teman. Nah, jadi nanti kereta api ini berhenti di stasiun Duku, teman-teman. Nah, dari stasiun Duku lanjut ke stasiun Tabiang, kemudian stasiun Alai, dan terakhir nanti di stasiun Padang di Simpang Haru. Jadi di Sumatera Barat ini adalah salah satu kereta api yang masih aktif sampai saat ini. Sekarang tahun 2025, alhamdulillah di Sumbar masih ada kereta api yang aktif yang membawa penumpang ya dari Kota Padang menuju Lembah Anai, teman-teman. Nah, tadi kereta api ini kalau nggak salah ini dari stasiun Lembah Anai. Sekarang lagi di stasiun Pariaman.
Nah, di depan kita ini teman-teman, ini adalah Sekolah Dinas Kelautan yang berada di Kota Pariaman. Nah, ini di bawah Kementerian Perikanan dan Kelautan, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Jadi ini adalah salah satu sekolah dinas yang bisa langsung otomatis menjadi ASN di bawah Kementerian Poltekpel Sumbar, di bawah Kementerian Perikanan dan Kelautan. Dek, kita melewati pesisir pantai, Dek. Nah, itu pantai. Bagus pantai, Dek. Tuh. Jadi saat ini kita berada sekitar 12 sampai dengan 11 km dari wilayah Duku. Duku ini adalah wilayah perbatasan dengan Ketapiang, teman-teman, untuk masuk ke Kota Padang. Istana Seafood Putra Minang. Kita berhenti di Masjid Kapal ini, teman-teman. Ini salah satu masjid yang lagi viral di Kota Pariaman. Ini modelnya adalah model kapal Titanic. Jadi kita berhenti di sini sesat. Ini lokasinya berada di Nagari Duku, Ketapiang, teman-teman. Bagus sih, Dek. Jadi kalau ke stasiun bandara, teman-teman, itu ada di ujung sana. Nah, stasiun Bandara Minangkabau, Bandara Internasional Minangkabau. Ambil kiri. Kalau ke kanan ke mana, Dek? Bandara Internasional Minangkabau. Nah, alhamdulillah sekarang menunjukkan pukul 3.25. Artinya kita sudah melakukan perjalanan lebih kurang sekitar 4 jam sampai 5 jam perjalanan dari Kota Lubuk Sikaping. Kita ambil masuk ke Kota Padang, kita ambil bawah. Nanti di persimpangan 4 kita belok kanan dan menuju Kota Padang. Nah, jadi kalau ke kiri itu menuju Jalan Nasional Lubuk Alung, Jalan Padang Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita ngambil ke kanan. Kalau lurus kemana, Dek? Tahu, Dek? Ke lurus, Jalan Bebas, tembus ke Jalan Bebas Lubuk Begalung. Oke, kita lanjutkan menuju Kota Padang. Selamat datang di Kota Padang. Sekarang menunjukkan pukul 13.30. Alhamdulillah kita sudah masuk di Kota Padang, Kota Bengkuang.